Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata penampakan uang 27 miliar ya di bawah Magdir ke Kejagung soal kasus BTS Kominfo ya, dibopong 2 orang. Bayangkan begitu ya. Inilah yang kemudian siapa sebenarnya orang-orang itu begitu kan ya. Muncul spekulasi bahwa orang-orang tersebut katanya ya, yang kemudian membawa uang itu adalah ya Magdir di situ begitu. Kita lihat saja begitu kan. Uang ini 27 miliar ya. Yang katanya di dalamnya itu adalah uang uang dolar di situ. Bayangkan begitu ya. Jadi siapa yang mengembalikan ini kan sudah jelas begitu di situ begitu. Artinya apa? Artinya sudah mudah Kejagung untuk mentersangkakan orang. 2 alat bukti itu kan sudah cukup begitu kan. Sudah ada uang, sudah ada barang di situ, sudah ada orangnya begitu kan. Ini kan sudah 2 alat bukti kan cukup begitu kan. Begitu banyaknya begitu kan ya. Sudah dikembalikan itu begitu, tetapi walaupun uangnya dikembalikan ya, tidak memutuskan hukum yang sudah berjalan. Dengan menerima uang haram itu berarti sudah ada niat jahat untuk korupsi begitu kan. Kan begitu logika kita. Gampang-gampang saja Kejagung untuk mentersangkakan orang itu kan. Yang penting 2 alat bukti itu saya rasa cukup begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Pengacara Magdir Ismail bawa uang 27 miliar ya ke Kejagung untuk diserahkan terkait dengan kasus BTS ya. Bayangkan begitu ya. Ini 27 miliar itu saya kira banyak begitu kan. Ini 13 Juli begitu kemarin begitu jam 10. Bayangkan ini dibawa luar biasa begitu ya. Dibawa uang 2 orang begitu kan di situ begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat kan sudah jelas siapa yang mengembalikan uang itu begitu kan. Ini harus segera diproses secara hukum begitu ya. Biar yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya itu ada begitu kan. Jangan hanya tinggal diam sana sini begitu ya. Ada intervensi sana sini, sangat disayangkan begitu. Maling taat aturan, gue bacanya gitu ya. Ya pada hakikatnya kok bisa begitu kan. Ya uang itu sudah dituduhkan menerima uang 27 miliar begitu kan. Terus dikembalikan ya. Dengan cara mengembalikan itu sebenarnya meringankan hukum kita begitu kan. Tetapi apakah semua orang-orang yang korupsi akan mengembalikan uang itu? Tidak begitu kan. Ya tergantung ya, apa kalau kebal hukum ya bisa saja melebihi itu begitu kan. Kalau tidak gimana begitu ya. Inilah demokrasi kita begitu kan. Jangan sampai Kejagung ini bisa diintervensi. Kan begitu logikanya begitu. Ini kan bisa saja maling teriak maling begitu ya. Nah 100% fake ya, pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidana. Betul begitu kan. Ya bisa saja ada keringanan luar biasa di situ begitu ya. Bahkan katanya 8 triliun yang dikorup melalui BTS ya dikembalikan cuma 27 miliar. Terus sisanya kemarin ya yang seandainya dibelikan beras uang 8T itu berupa berapa bulan dan berapa tahun kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak mungkin ya kerugian negara ya di Kementerian Kominfo itu 8 triliun lalu kemudian ya digunakan sendiri. Pasti dibagi-bagi di situ begitu. Ada yang dapat 40 miliar, 27 miliar, 30 miliar dan sebagainya begitu kan. Pada akhirnya bagi-bagi kue di situ begitu. Ya pada hakikatnya si nyanyian si Johnny G Plate begitu kan. Usut siapa mereka begitu kan yang kemudian menerima dan sebagainya. Akankah yang lain akan mengembalikan uang itu begitu. Kita tunggu saja prosesnya begitu. Walaupun dikembalikan tetapi yang namanya proses tidak akan pernah putus di situ begitu ya. Yang namanya hukum tetap hukum begitu ya. Paling enak ya memang jadi maklar proyek. Nggak kerja keras hasilnya miliaran. Enaknya pejabat pro rezim ya. Korupsi juga diketahui uang hasil korupsinya langsung dikembalikan. 1 tahun 27 miliar kalau dideposit berapa begitu ya. Kemana para buzzer dan cebong kok mingkem begitu ya. Kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya penampakan uang 27 miliar dibawa Magdir ke Kejagung soal kasus BTS Kominfo. Dipopong 2 orang. Bayangkan begitu ya. Dikutip dari Kompas TV. Magdir Ismail pengacara dari terdakwa kasus dugaan korupsi ya proyek ya penyediakan menara BTS 4G Kementerian Kominfo dan Informatika ya. Irwan Hermawan tiba di Kejaksaan Agung atau Kejagung ya. Saya berencana untuk sampai di sana sekitar ya pukul 10 kata Magdir Ismail saat dikonfirmasi di Jakarta ya. Bahkan Magdir Ismail ya mengenakan setelan jas ya datang membawa uang senilai 27 miliar dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat.
Bahkan uang tersebut ya tampak disimpan oleh Magdir Ismail dalam sebuah koper berwarna biru yang diletakkan di bagasi mobilnya. Bahkan saat tiba di Kejagung, Magdir ditemani oleh kedua orang berpakaian putih. Kedua orang itulah yang kemudian membopong ya uang 27 miliar untuk diserahkan kepada penyidik Kejagung. Artinya uang itu dikembalikan, nggak tahu dari siapa begitu kan. Ya ini pada hakikatnya orang-orang banyak muncul spekulasi begitu. Kok sampai segitunya kalau ketahuan ya? Kalau nggak ketahuan gimana begitu kan? Karena sudah ada niat jahat di situ begitu. Bahkan saat tiba di Kejagung, Magdir ditemani oleh dua orang ya berpakaian putih ya yang kemudian membawa uang 27 miliar dalam bentuk dolar begitu ya. Kalau rupiah mungkin wah begitu banyaknya begitu ya. Bahkan adapun uang 27 miliar itu diduga ya kaitannya dengan perkara korupsi BTS 4G Kominfo yang tengah ditangani oleh Kejagung. Magdir menyebutkan uang itu dikembalikan oleh pihak swasta dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat yang masih terbungkus plastik. Bahkan Magdir mengungkapkan alasannya membawa uang puluhan miliar rupiah itu dalam bentuk tunai karena Kejagung tidak mau menerima dalam bentuk transfer. Ya, di satu sisi seperti itu begitu ya. Mereka Kejagung nggak mau terima, saya mau transfer, insya Allah tunai, ucap Magdir ya. Kita lihat saja siapa sih sebenarnya sosok yang mengembalikan uang dari siapa begitu kan. Katanya dari swasta, kita lihat saja nanti begitu ya. Bahkan sebelumnya Kejaksaan Agung atau Kejagung menyatakan atau memanggil Magdir Ismail pengacara terdakwa Irman Hermawan, komisaris PT Solitex Media Synergy ya. Diketahui Irwan Hirawan merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi menyediakan infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3 sampai 5 ya di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Bahkan ya Kepala Pusat Penanganan Hukum dan Kapus Penkum ya Kejagung Ketut Sumidana yang mengungkapkan alasan tim penyidik Kejaksaan Agung memanggil Magdir Ismail yakni untuk menjelaskan pernyataan mereka terkait dengan kasus ya BTS 4G itu. Bahkan adapun pernyataan Magdir Ismail yang dimaksud yaitu soal adanya orang atau pihak swasta yang mengembalikan uang senilai 27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat kepada kliennya Irwan Hermawan. Bahkan menurut Ketut, Magdir Ismail akan diperiksa tim penyidik Kejagung sebagai saksi terkait dengan kasus BTS Kominfo. Bahkan sesuai dengan surat panggilan saksi, Magdir Ismail akan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik kepada Senin 10 Juli 2023 pukul 9 bertepat di Gedung Bundar Jampitsus, kata Ketut dalam keterangan resminya. Bahkan dalam pemeriksaan nantinya Ketut menambahkan tim penyidik akan meminta Magdir Ismail untuk membawa uang senilai 27 miliar sebagai pernyataan tersebut. Bahkan menurutnya uang tersebut perlu dibawa saat pemeriksaan agar dapat membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan bergulir di persidangan. Bahkan pemanggilan terhadap Magdir Ismail terkait dengan perkara dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU, penyidikan infrastruktur BTS ya. Artinya kalau memang ada tindak pidana seperti itu sudah jelas dari siapa mereka begitu. Ya, pada Kejagung mudah sekali untuk memeriksa ini begitu kan. Ya, setidaknya dipanggil sebagai saksi di situ begitu, siapa orangnya yang menerima, yang mengembalikan kan sudah ada begitu ya. Jadi artinya selama ini kita lihat saja nanti begitu proses dalam hal ini begitu. Bisa saja apa yang ia lakukan akan terus mengalir dan tentu ini akan menjadi gampang untuk Kejagung untuk menangkap satu persatu itu begitu kan. Itu kan sudah jelas begitu ada tindak pidana korupsi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.